literasi numerasi kita ini berada di urutan 6 dari 77 negara. 6 itu bukan dari atas tapi dari bawah. Nilai literasi numerasinya. Numerasi itu terkait dengan matematika dan sains. Terkait kalau numerasi terkait dengan baca. Itu ada evaluasi. Bukan pertanyaan langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galeri Natalia. Ingin bertanya Pak, kata Bapak tadi literasi nomor 6 dari bawah Pak ya. Saya pengen tahu Pak penyebabnya apa Pak, biar kita juga tahu bagaimana solusinya juga. Penyebabnya Pak. Langsung aja saya semangat. Literasi itu kan kemampuan membaca. Membaca itu bukan membaca tulis saja. Ada namanya soal-soal hot, higher order taking skill. Nah, itu soal-soal yang sulit, soal dicampur soal-soal sulit. Makanya kalau tes itu kan bacaan yang banyak hanya sedikit. Kemampuan masih rendah, maka tingkatkan perpustakaan, kemampuan baca. Bagaimana literasinya tinggi seperti itu? Kalau bukan Al-Quran termasuk umumnya. Nah, numerasi, bagaimana kita itu mempunyai angka numerasinya itu sangat rendah. Kecepatan menghitung, kecepatan berhitung kalau numerasi itu berhitung. Nah, itu penyebabnya kemampuan tenaga pendidikan kita juga belum memenuhi, misalnya harus sarjana, belum sarjana. Masih banyak kan? Ya. Banyak, jadi kompleks tidak saja. Dengan adanya nanti kurikulum pendidikan ini nanti akan disesuaikan. Teman-teman itu kalau misalnya kelas 4 kemampuannya yang segini, ya dikasih pembelajaran yang lebih tinggi. Kan ini bagaimana? Ini namanya di asesmen terlebih dahulu loh. Di asesmen awal. Dengan di asesmen awal ketahuan kemampuan masing-masing siswa. Kemampuan masing siswa, pembelajarannya juga dibedakan. Pertama, selama COVID penyebabnya, jadi waktu belajar mereka sangat sedikit sekali. Kedua, tidak semua sekolah dicantum pada ada perpustakaan. Jadi masih ada beberapa sekolah yang belum ada ruangan perpustakaan. Bukunya juga kurang bervariasi, kurang menarik. Hanya buku-buku itulah. Tidak. Guru yang memberikan soal HOTS kepada siswa, tapi nilainya tidak menunjukkan kenaikan Pak, tetap saja rendah. Itu faktor apa Pak penyebabnya? Bahwasanya mengajar ini harus dimulai dari hal-hal konkret dulu. Jadi kalau siswa itu kita ajarkan langsung kepada hal-hal yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menangkap itu. Mereka hanya mampu mengingat atau menghafal saja, dan ini tidak permanen. Jadi setelah beberapa waktu, hafalan ingatan itu akan hilang sendiri. Makanya seorang guru itu mulailah mengajar dari hal-hal konkret dulu, hal-hal yang nyata yang mudah dipahami oleh siswanya. Kemudian tanamkan konsepnya secara benar. Jadi disinilah bagaimana seorang guru seni budaya itu sendiri harus inovatif dan kreatif memberikan pancingan pembelajaran kepada peserta didik. Saya mengajar mahasiswa UT itu ya. Itu basicnya adalah dia belum pernah kuliah misalnya. Dia mengajar anak SD, bingung apa yang akan harus diajarkan. Jadi selalu saya tanamkan, ibu dan bapak jangan takut untuk mengajar seni. Kenapa? Karena mereka harus belajar dulu. Setelah ibu belajar, baru ibu mengajarkan peserta didik ini. Faktor apa yang menyebabkan anak ibu kalau sedang malas belajar? Malas belajar biasanya banyak main game, main HP, ya main di rumah, main sama teman-temannya. Ya, dia suka main game itu susah diajak belajar. Kalau diajak belajar sudah ngantuk. Kalau ibu sendiri berarti peduli ya dengan anak ibu, misalkan sedang pulang sekolah ditanyain ada PR atau tidak? Ya ditanya, kalau malam kadang siang tuh sekolah tuh ditanya, ini belajar apa dari sekolah? Apa bisa dah belajarnya diajar guru? Kalau malam tak ada PR dah, diajari, dibantu ngerjakan PR. Di les kalau aku yang tidak bisa ditambahin les. Kalau misalkan lagi malas belajar, itu apa sebabnya malas belajar? Main HP. Nyata terlalu banyak. Nyata terlalu banyak, main HP. Terus apa lagi sebabnya? PR numpuk. Terlalu banyak PR. Iya. Biasanya nggak suka di pelajaran apa?
MTK. MTK, kenapa pelajaran MTK? Susah. Sangat Kalau pelajaran seni budaya, Ya senang apa di seni budaya? Senang nyanyi, senang gambar, senang nari, gambar. Nyanyi. senang nyanyi. Jadi bisa nyanyi. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah kita ini agak kurang optimal, Pak. Apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama itu siswanya merasa bahwa aplikasi yang dipakai itu tidak familiar mereka gunakan. Seperti misalnya kemarin penerapan Google Classroom. Siswa beralasan ketika mendownload suatu aplikasi tentu itu membutuhkan kapasitas yang besar, kapasitas penyimpanan di HP yang besar. Sehingga katanya HP-nya nge-hang ataupun lemot gitu. Ketiga, beberapa juga mengatakan bahwa ketika memakai aplikasi itu tentu menguras kuota yang cukup besar. Misalnya Google Classroom ataupun mungkin dia melalui YouTube itu terlalu besar membutuhkan kuota internet.